Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kita muliakan pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Lia Boru Nasti yang selalu setia mendampingi. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang pasti berada di muka bumi dan di bawah langit dengan segala bentuk aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan Allah pertolongannya sehingga segala aktivitas kita dibuatnya jadi mudah, dan mudah-mudahan kepada kita semua digurahkan kepada kita rezeki yang halalan thayyibah, dan mudah-mudahan hidup kita pun penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Tentu nikmatnya sudah banyak kita nikmati, mari kita syukuri. Mudah-mudahan kita diterima Allah taubat kita, taubatan nasuha, sehingga kita mampu memperbaiki diri. Dan begitu juga segala amal ibadah kita berharap Allah terima, dan itu mudah-mudahan memberikan keutamaan dan manfaat ke dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan ujian dan cobaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zuriyati wa ahli baiti ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ma'unata takti minallahi lil abadi ala qadaril muknah. Sesungguhnya pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan level tingkat kesulitan atau kebutuhan. Wa inna sabara yakti minallah ala qadaril musibah. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Baihaqi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa pertolongan itu akan Allah kirimkan kepada kita sesuai dengan tingkat kebutuhan kita, atau sesuai dengan krisis, masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tentu sikap sabar adalah sesuatu yang diharuskan kepada kita. Tanpa mampu kita bersikap sabar dan mampu menahan diri dalam segala bentuk menahan emosi, menahan amarah, menahan segala lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita melampaui batas. Anzalallahu azza wa jalla
al-ma'unah ala qadaril ma'unah. Sesungguhnya Allah akan turunkan pertolongan sesuai dengan level kesulitan atau kebutuhan. Wa anzala sabaru indal bala, dan Allah turunkan kesabaran ketika sedang menghadapi musibah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, yakinlah Allah akan berikan kemudahan. Dan segenting apapun masalah kita, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Dan sehebat apapun penyakitnya, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Dan sehebat apapun masalahnya, insya Allah Allah akan berikan solusi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ini sudah berada di bulan Muharram, tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah. Ada salah satu puasa sunat yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya bulan Muharram. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahul Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah, dan seutama-utama solat sesudah solat fardu, solatul lail, yaitu solat malam, solat tahajud. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sebagian malam kita laksanakan solat tahajud. La haula quwata illa billah. Allah lah yang bertolongan kepada kita untuk mampu melaksanakannya, insyaallah dengan fadilah keutamanya menempatkan kita di tempat yang terpuji, maqamam mahmuda, yang terpuji, yang terhormat, dan yang sangat diharapkan oleh manusia, baik secara materi maupun secara spiritual. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah, ia berkata bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol berpuasa. Selain puasa wajib, puasa Ramadan, maka sangat dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. At-Tabi'i mengatakan, yang dikatakan puasa Sarullah adalah puasa Asyurah, puasa 10 Muharram. Al-Qari mengatakan tidak hanya puasa Asyurah, tapi puasa seluruh bulan Muharram. Puasa Asyurah menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat. Berdasarkan hadis riwayat yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa su'ila an sumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qala wa su'ila an sumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kalau hari ini tanggal 6, berarti kapan puasa Asyuranya? 10 Muharram. 6, besok 7, Kamisnya 8, Jumatnya 9, berarti Sabtunya 10 Asyurah. Maka dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa hari Asyurah 10 Muharram.
Kemudian saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keinginan berpuasa pada hari ke-9, puasa Tasu'ah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumu ta'azzamuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, hari ini 10 Muharram, hari Asyura, adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, Faiza kanal amul muqbil insyaallahu somnal yaumat tasi'. Apabila tiba tahun depan, insyaallah jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, falam yaktil am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Puasa yang dianjurkan adalah puasa hari Asyura 10 Muharram. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berencana untuk melaksanakan puasa pada 9 Muharram. Untuk membedakan dalam hal ibadah, beda dengan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani pun berpuasa pada 10 Muharram. Untuk kita beda dengan umat agama lain, maka Nabi kita berencana berpuasa pada 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'ah. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq, mereka berpendapat bahwa disunnahkan melakukan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Karena Nabi kita Muhammad SAW melakukan puasa 10 Muharram hari Asyura dan berniat ingin melakukan puasa pada tanggal 9-nya. Tujuannya supaya kita tidak tasabbuh menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani, karena orang Yahudi hanya berpuasa 10 Muharram saja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang merupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam hal akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang kafir. Maka supaya puasa kita tidak tasabbuh, tidak serupa dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka kita berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Bolehkah kita puasa hanya pada tanggal 10 Muharram tanpa berpuasa pada tanggal 9 Muharram? Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa makruh hukumnya. Ulama Hambali, Imam Malik tidak menganggap makruh. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq, dan selainnya mengatakan dianjurkan, disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat sunnahnya berpuasa pada tanggal 11 bagi yang tidak sempat berpuasa pada tanggal 9-nya. Ada yang tak berpuasa pada tanggal 9-nya,
tapi dia puasa pada 10 Muharramnya, maka dianjurkan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah untuk berpuasa pada tanggal 11-nya, 11 Muharram, untuk membedakan amalan ibadah puasa dengan agama yang lain. Asy-Syarbini Al-Khatib Imam Syafi'i di dalam Al-Um dan Al-Imlaq mengatakan berpuasa disunnahkan itu tidak hanya 1 hari 10 Muharram, tapi 3 hari. 3 hari sekaligus, yaitu 9, 10, dan 11 Muharram. Mudah-mudahan kepada seluruh pendengar kami bisa kita laksanakan. Puasa ini adalah puasa sunat. Apabila kita kerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun tak berdosa kalau kita tak puasa, tapi rugilah kita dari segi keutamaannya. Memang tak berdosa Ibu Lia, tapi merugi. Kenapa katakan merugi? Karena Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup untuk hidup pada insya Allah pada tanggal 9, 10, 11 Muharram nanti. Kalau kita tidak puasa tentu merugi. Merugi kita dari segi utamanya. Allah berikan kita kepanjangan umur, tapi ternyata kita tidak bisa isi dengan kebaikan, terutama masalah tentang ibadah puasa Asyura. Maka kepada kaum muslimin dan kaum muslimat sekali lagi, puasa kita tidak hanya 1 hari, tapi puasanya 3 hari sekaligus. 9, 10, 11. Berarti kita puasa hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Mudah-mudahan ini sesi pertama ini kita ingatkan kepada pendengar kita. Mudah-mudahan dapat diingat dan dapat dilaksanakan. Walaupun sunat hukumnya, berusahalah karena dosa-dosa kita sudah banyak, sebanyak buih di lautan, sudah sebanyak pasir di pantai. Dosa kita sudah menggunung, bahkan berbukit-bukit. Maka salah satu sarana untuk menghapus dosa kita, dosa 1 tahun yang lewat, adalah melaksanakan puasa hari Asyura, puasa pada bulan Muharram, terutamanya pada 10 Muharram. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hidup itu penuh dengan cobaan. Dan cobaannya tidak sedikit, tapi banyak cobaan. Hidup itu banyak cobaan, namanya pun hidup. Kalau sedikit, itu bukan cobaan, tapi cobain. Hidup itu penuh dengan ujian. Kalau cucian, ya laundry. Hidup itu penuh dengan tantangan. Kalau rantangan, ya catering. Jadi hidup itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, dan penuh tantangan. Tapi yakinlah akan pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan datang. Ujian dan cobaan itu akan datang selama kita masih hidup, dan tantangan itu akan datang selama kita hidup di dunia ini. Maka yakinlah dengan pertolongan Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita ada masalah, maka yang kita hadapi masalah itu, kalau kita konversikanlah dengan angka, maka pada angka itu pula kadar pertolongan Allah akan datang. Apabila level masalah yang kita hadapi adalah 70%, maka Allah akan datangkan pertolongannya sebesar 70%. Tidak akan kurang dari itu. Oleh karena itu, pada saat kita terkena musibah dan ujian, kita harus mencamkan dan meyakini bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dan pertolongan Allah pun akan berjalan paralel dalam satu garis yang lurus. Tidak mungkin ujian dan cobaan musibah meninggalkan pertolongan. Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah pula yang memberikan kita pertolongan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan bebankan suatu beban kepada seseorang kecuali ia sanggup untuk menanggung beban itu, baik ia berat maupun yang ringan. Namun yang menjadi masalah adalah kemana iman kita, kemana keyakinan kita. Karena hanya untuk orang-orang yang berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam yang hanya mendapatkan pertolongan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Inna zanna bi khairum falahu wa in zanna sarrum falahu. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya, dan jika ia berprasangka buruk, maka keburukan itu untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram, khususnya di hari Asyurah 10 Muharram, datanglah pertolongan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang para nabi dan rasul itu adalah diuji Allah dengan berbagai ujian dan cobaan, dan mereka melebihi cobaannya dari manusia biasanya. Peristiwa-peristiwa penting di hari Asyurah, diciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di 10 hari Asyurah diterima Allah taubat Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Kemudian di 10 hari Asyurah naik dan sejajar bahtera Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zudi setelah banjir besar. Terdamparlah perahu Nabi Nuh alaihissalam, bukan saya, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zudi, itu terjadi di 10 Muharram. Maka atas rasa syukur Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya, mereka berpuasa setiap 10 Muharram. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Dia berada di perut ikan paus. Keluarnya itu di 10 Muharram hari Asyurah. Diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihissalam, karena umat Nabi Yunus alaihissalam membangkang, dan kemudian mereka menyesali, dan diterima Allah taubat mereka itu pada 10 Muharram. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam 10 Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakar oleh Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam berzikir dan berdoa, menyerahkan diri semua kepada Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Selamatlah Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang panas, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Itu terjadi pada 10 Muharram. Datang pertolongan Allah. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya ke dalam sumur itu. Kenapa diceburkan ke dalam sumur, dimasukkan dalam sumur Nabi Yusuf alaihissalam? Karena rasa dengki dari saudara-saudaranya. Dengki ini sangatlah bahaya bagi manusia, tapi dengki inilah yang sering menggerogoti hati kita. Tak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Iblis iri hati kepada Adam, maka dia menyombongkan diri. Qabil
iri hati kepada saudaranya Habil. Dan begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena sangat begitu sayangnya ayah mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Maka ceburkan ke dalam sumur dan Allah keluarkan dia dari dalam sumur itu pada 10 Muharram. Kemudian dipertemukannya kembali Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali. Itu 10 Muharram. Disembuhkan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam karena begitu merindukan Nabi Yusuf alaihissalam, anak kesayangannya yang menjadi buah hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari butanya, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Dihilangkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada penyakit yang dialami oleh manusia melebihi daripada penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Seluruh tubuhnya sudah membusuk kecuali hati dan lisannya, lidahnya. Masyarakat menjauhinya, bahkan istrinya pun menjauhinya. Rabbi anni masinad durru anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, Tuhanku, aku dalam keadaan berpenyakit, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang, Engkaulah yang menyembuhkanku. Ketika aku sakit, Engkaulah menyembuhkanku, ya Allah. Maka Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam pada 10 Muharram. Diampuni Nabi Daud alaihissalam karena Nabi adalah manusia seperti kita secara basariahnya. Tentu punya peluang untuk melakukan kesalahan. Termasuklah para nabi. Nabi Daud alaihissalam diampuni Allah kesalahannya pada 10 Muharram. Terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampailah di tepi Laut Merah. Maka tidak ada lagi yang harus dilewati kecuali melewati laut. Justru pada saat itu, di saat gentingnya, tak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Situlah Allah turunkan pertolongannya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah itu memiliki kekuatan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tongkat Nabi Musa dilempar ke laut, terbelahlah lautan. Mungkinkah tongkat bisa melalui lautan? Mungkin kalau Allah kehendaki. Terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Tapi coba nanti tongkat cilia lempar dulu. Jangankan ke laut, ya ke sungai dulu, coba dulu. Karena apa? Apa yang membedakan kita? Membedakan kita lah kualitas diri kita beda. Tak sama kualitas kita dengan para nabi. Kalau para nabi baca bismillah bisa terbang, bisa hilang. Coba baca bismillah berapa kali? Iya, SDM kita, kualitas diri kita tak sama. Karena pertolongan Allah itu datang kepada sesuai dengan level keimanan kita. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah bersama umatnya dari kejaran Fir'aun terjadi pada 10 Muharram. Nabi Musa melewati laut itu dan sampai ke tepi, dan sedangkan Fir'aun itu berada masih dalam keadaan di tengah dan bala tentaranya. Dan Allah pun pertemukan lagi laut itu, dan akhirnya Fir'aun meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah bersama bala tentaranya. Lautnya menjadi merah. Tenggelamnya Fir'aun di dasar laut merah itu terjadi pada 10 Muharram. Dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam dan diangkatnya Nabi SAW ke langit itu terjadi pada 10 hari Asyura. Dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Bisa kita baca dalam surah Al-Kahfi. Begitulah kehendak Allah, bahwa hari berbangkit itu tidak perlu kita ragukan. Allah Maha Kuasa menidurkan manusia selama beratus-ratus tahun. Itulah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Begitu juga Uzair, seorang yang soleh, dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana Allah
menidurkannya selama 100 tahun. Jangan ke 100 tahun, 309 tahun. Itulah Ashabul Kahfi. Itu dibolak-balikkan Allah keadaan mereka di gua itu di 10 Muharram. Ciptakan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 Muharram, dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rahim ibundanya Aminah radhiyallahu anha itu di 10 Muharram, dan juga wafatnya, syahidnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu terjadi pada 10 Muharram, hari terjadinya di Karbala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah di saat-saat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu mendapatkan pertolongan Allah? Sesuai dengan hadis kudus tadi, sesuai dengan persangkaan kita. Inna abdi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka baik. Maka persangka hambaku buruk, maka buruk. Maka kita harus berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita sesulit apapun yang kita hadapi. Masalah apapun pasti akan berikan solusi, dan bagaimanapun penyakitnya, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Yakin pertolongan Allah dan bertawakallah kepada Allah. Pertolongan itu akan datang sesuai dengan level kesulitan yang dihadapi seorang hamba. Akan tetapi, siapa di antara kita yang bersegera menuju Allah dan minta pertolongan Allah ketika menghadapi musibah, justru kita ada yang sibuk datang kepada si A, kepada si B, kepada si C, dan seterusnya. Semua arah kita tuju kecuali menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang ketika menghadapi suatu masalah langsung mengingat Allah Rabbul Alamin? Ketika ada masalah, jangan ingat si anu, jangan ingat si dia, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang begitu menghadapi masalah langsung mengambil air wudu dan sholat? Karena pertolongan Allah Subhanahu itu akan datang ketika kita menyeimbangkan sabar kita dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi usaha untuk mendapatkan pertolongan Allah itu yaitu dengan usaha menjadikan diri kita seorang yang sabar dan melaksanakan secara seimbang, yaitu melaksanakan solat. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya demikian itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Beratkah kita untuk sabar? Berat. Beratkah untuk solat? Berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Quran, kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita seyakin-yakinnya bahwa kita bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sayangnya banyak di antara kita yang lebih bergantung kepada makhluk ketika menghadapi hari-harinya, terutama ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah, dan ditimpa kesulitan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita menanamkan sikap sabar dan mari kita dirikan solat. Insya Allah kalau kita solat akan semangat. Insya Allah kita juga setelah berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di sesi yang ketiga ini sekali lagi kami ajak kepada kita seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Yang pertama, melaksanakan puasa sunat.
yaitu pada tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, 3 hari sekaligus. Hukumnya sunat. Apabila kita kerjakan berpahala, apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Memang tidak berdosa, tapi merugi bagi yang tidak melaksanakannya. Ruginya dari mana? Manfaat dan keutamaan melaksanakan puasa hari Asyura adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita 1 tahun yang lewat. Tentu merugilah kita kalau tak puasa, tak dihapus dosa kita 1 tahun. Orang sudah dihapus. Maka saudaraku, usahakan untuk ikut kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, karena dosa kita sudah begitu banyaknya, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Dan kemudian saudaraku, ketika kita puasa, mintalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan Allah. Allah tahu apa beban yang kita rasakan, beban yang berat itu. Mintalah pertolongan Allah supaya Allah ringankan. Allah tahu penyakit yang kita idap, dan Allah menjanjikan setiap penyakit ada obatnya. Maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah sehingga penyakit kita pun disembuhkan. Dan Allah tahu bahwa kita sudah diuji Allah berbagai cobaan, ujian, karena memang dunia adalah tempatnya kita dicoba dan diuji. Tapi yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Maka jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong kita dalam kehidupan. Insya Allah apabila kita sabar dan solat selalu kita dirikan, insya Allah hidup ini akan kita jalani, kita syukur dan dapat kita nikmati. Dan segala masalah dan segala bentuk ujian itu bisa akan kita selesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan pesimis. Tetaplah optimis. Tebarkan senyuman yang manis dan jangan berpandangan sinis. Tetaplah optimis. Jangan putus asa. Jangan sampai setan membisikkan kepada kita sikap-sikap putus asa. Dan rezeki Allah itu luas. Dunia ini luas. Setiap kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran surah At-Tolaq ayat 7. Demikian, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan beri pertolongan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.